Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Pada kesempatan ini saya mau berbagi ya, ciri-ciri aki mulai lemah dan muncul lampu indikator aki menyala pada motor Honda ADV 150. Ini teman-teman ya. Jadi ciri-ciri aki mulai lemah ini biasanya ketika kita mau starter elektrik lemah ya. Jadi ketika kita tombol starter ditekan, mesin terasa berat. Itu salah satu ciri-ciri aki mulai lemah. Bahkan termasuk di dalam lampu juga akan redup teman-teman ya. Termasuk ada juga klakson tidak keras, jadi suaranya tidak lepas ya. Terus speedometer juga biasanya tidak stabil. Nah ini indikator aki menyala. Ini motor Honda ADV ini sering terjadi seperti ini ya, indikator aki menyala. Bahkan kalau sudah indikator aki menyala, lama-kelamaan itu akan sulit ya menjaga mesin tetap hidup. Jadi indikator aki menyala ini mesin sering mati mendadak, terutama saat idle ya atau stasioner, karena suplai listrik yang tidak mencukupi ini teman-teman. Ini bisa dilihat nih teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ke yang lain, kita lihat dulu di sini ada tegangan ini ya, tegangan yang disebut dengan tegangan regulator yang masuk ke dalam pengisian aki. Di sini terlihat alhamdulillah ya, untuk tegangannya itu 14,4 atau 14,3 atau 14,4 nih ya. Jadi untuk pengisian aki dari mesin atau dari regulator itu normal ya. Saya akan coba matikan terlebih dahulu ini teman-teman. Nah, kita akan coba nanti hidupkan lagi. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Aki di sini sudah kelihatannya mulai menurun nih. Nah, ini bisa dilihat yang tadinya 12,2 atau 3 sekarang turun. Jadi 11,9. Biasanya ini ketika dihidupkan nih langsung menyala ya. Nah, indikator aki ini bisa menyala biasanya kalau aki itu menunjukkan atau di bawah 12 volt. Nah, ini saya akan coba lagi tuh lihat ya, untuk akinya semakin menurun 12,1, 12,0. Jadi 11,9. 11,8 ini akan muncul indikator aki menyala. Ini bisa dikategorikan bahwa aki motor Honda ADV ini sudah mulai lemah. Itu bisa dikategorikan seperti itu teman-teman. Nanti di video ini saya akan coba ya mengecas aki secara manual. Makanya buat teman-teman semuanya yang khususnya menyaksikan video ini, simak terus video ini sampai tuntas. Dan tentunya kepada teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Dan tentunya buat teman-teman semuanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar indikator aki. Kita berbagi sharing saja. Saya akan coba buka terlebih dahulu atau lepas untuk akinya. Jadi di sini bisa dilihat ya untuk kondisi atau posisi aki. Jadi ketika kita melepas aki, yang harus diperhatikan itu adalah pastikan untuk kuncinya itu dimatikan terlebih dahulu ya, biar aman. Di sini ada yang positif dengan negatif. Jadi kita matikan dulu untuk remote-nya.
Pastikan mesin motor dalam keadaan mati dan kunci kontak telah dilepas ya, atau dinonaktifkan untuk remote keyless-nya. Tujuannya adalah untuk menghindari korsleting atau bahaya lainnya. Jadi kita bisa lepas bagian kutub negatifnya terlebih dahulu, baru nanti sesudah melepas baut kutub negatif dilanjutkan ke yang positif nih teman-teman. Biasanya yang positif itu yang mengandung arus listrik ya. Nah ini. Lalu yang harus diperhatikan, jadi ketika kita memasang kembali, diusahakan teman-teman ya, ketika kita mau memasang aki, yang pertama kita sambungkan, yaitu yang positif terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti ketika kita mau memasang aki, rencananya untuk aki ini saya akan melakukan pengecasan ya dengan secara manual, karena memang untuk kondisi motor ini jarang dipakai. Di samping itu juga memang sudah terlihat ada gejala aki itu sudah mulai menurun seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Saya akan coba cas terlebih dahulu nih teman-teman ya, dengan menggunakan alat pengisian aki. Nah ini saya menggunakan alat ini teman-teman. Teman-teman mungkin barangkali yang sudah pernah menonton video sebelumnya, saya sudah pernah mereview ya untuk jenis alat ini. Silahkan aja dibuka di video selanjutnya nih teman-teman. Nah untuk tegangan aki, saya ini akan mencoba dulu ya mengecek tegangan aki. Nah di sini untuk tegangan aki, ketika saya menggunakan alat ini, tegangannya itu 12,8. Ini sebetulnya normal. Cuman ini naik turun. Ini sebelum saya cas ya. Jadi sebelum saya cas nih. Jadi tegangannya 12,8. Sebetulnya untuk kondisi aki ini bisa dikatakan masih cukup lah. Bisa kita gunakan walaupun ada warning ya. Jadi ada indikator aki menyala. 12,8. Jadi ketika kita pasang di motor tadi justru semakin turun ya. Otomatis kalau sudah di bawah 12 itu indikator akan menyala ketika kita menekan starter. Nah, saya akan coba sambungkan terlebih dahulu nih teman-teman ya. Apakah aki ini benar-benar tekor? Saya akan coba ini dulu, cas. Biasanya kalau misalkan pengecasan ini cukup lumayan lama. Tapi jikalau ketika kita cas ini sebentar, berarti cirinya aki ini benar-benar performanya sudah menurun. Nah, ini dalam proses pengecasan nih teman-teman ya. Kita lihat seberapa lama pengecasan aki ini. Kalau misalkan sebentar, berarti ini aki jelas sudah lemah ini teman-teman. Kita lihat arus yang masuk ketika pengecasan 25,2, 14,9 ya. Jadi 14,9. Nah, ini langsung off nih teman-teman. Berarti sudah full nih teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini sudah full. Kalau sudah full ini menunjukkan ada keterangan off. Ini off artinya ini sudah full.
Berarti aki ini sudah tidak bisa dicas karena sudah full. Nah, saya akan coba pasang kembali ya untuk aki ini ke motor Honda ADV. Apakah indikatornya ini hilang apa tidak? Jadi teman-teman bisa melihat tutorial ini sebagai referensi saja buat teman-teman semuanya ya. Jadi yang harus diperhatikan, aki itu ibarat nyawa ya. Jadi nyawa listrik buat motor teman-teman. Kalau aki mulai lemah, jangan tunggu sampai mogok nih teman-teman ya. Jadi segera cek atau bawa ke bengkel terpercaya teman-teman. Jadi biar perjalanan teman-teman tetap nyaman. Karena apa? Karena motor Honda ADV ini kan tidak dilengkapi dengan starter manualnya atau kickstarter. Jadi jikalau aki habis di perjalanan, ini yang akan menjadi repot buat kita. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk mengecek tegangan aki, itu normalnya itu adalah 12,4 ya, sampai 12,8 volt. Itu ya. Dalam kondisi saat mati dan 13,8 sampai 14,4 volt pas mesin hidup. Jadi ketika motor dihidupkan biasanya itu ada 14,4 volt ya. Kalau di bawah itu berarti cirinya itu aki lemah nih teman-teman. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan untuk pengisian aki dari regulator ya. Motor ini alhamdulillah bisa dikatakan aman ya. Jadi 14,4 tadi ya, 14,3 atau 14,4 volt. Berarti aman ya. Yang lemah itu bisa dikatakan dari akinya. Ya baik teman-teman, kita akan coba ini apakah starternya gampang. Nah ini bisa dilihat teman-teman, sudah saya on kan ya. Nah ini alhamdulillah untuk indikator akinya tidak menyala nih teman-teman ya. Jadi normal kembali. Ini alhamdulillah aman nih teman-teman ya. Sekarang indikator akinya sudah tidak menyala. Walaupun tadi akinya itu sudah kondisinya menurun, tapi alhamdulillah ini bisa menghilangkan untuk sementara ya, bisa menghilangkan lampu indikatornya nih teman-teman. Nah perlu diketahui juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mereset ECU electronic control unit, itu bisa dengan cara melepas terminal negatif aki selama 5 atau sampai 10 menitan ya, lalu pasang kembali. Ini akan mereset sistem elektronik motor. Jadi buat teman-teman yang mau mereset ECU, cukup dengan melepas tadi ya kabel aki ya, 5 sampai 10 menitan. Nah itu saja barangkali untuk video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.